klik tambah untuk menambahkan formulir pertanyaan berikutnya, maka video tersebut akan masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman, ini soalnya agak unik karena di sini ada gambar. Nah, ini konsep rancangan pembelajaran jarak jauh yang akan kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Arasyid Tutorial. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat model pembelajaran jarak jauh dengan video dan Google Form. Teman-teman guru semua, ada 5 keuntungan dengan memanfaatkan video dan Google Form ini sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pertama, guru dapat menjelaskan melalui video yang berasal dari rekaman sendiri maupun memanfaatkan video yang ada di YouTube. 2. Guru dapat melaksanakan evaluasi secara mudah, cepat, dan praktis. Karena dengan Google Form, soal sudah ada kunci, sehingga pada saat anak melaksanakan evaluasi, maka anak bisa langsung melihat hasilnya. Yang ketiga, dengan menggunakan ini, anak dapat mengikuti pembelajaran dengan melihat guru menjelaskan melalui videonya. Yang keempat, anak dapat mengulang-ulang pelajaran sehingga anak akan lebih mampu meningkatkan penguasaan materi yang telah kita berikan. Kelima, anak dapat melihat nilai secara langsung setelah selesai mengikuti pembelajaran melalui jarak jauh dan melaksanakan evaluasi melalui Google Form ini. Untuk membuat model pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan video dan Google Form ini, ada 5 langkah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, kita akan bekerja di Google Drive. Kemudian di sana kita akan membuat rancangan mulai dari susunan video, kemudian upload video tersebut, kemudian menyusun soalnya, dan kemudian bagaimana cara mendownloadnya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai melaksanakan tutorial untuk pembuatan model pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan video dan Google Form. Langkah pertama, kita buka Google. Kemudian pada sebelah kanan atas ada 9 titik. Di sana kita bisa klik. Di sini banyak hal, maka kita pilih, kita klik Drive. Bagi teman-teman yang baru pertama membuka, perlu login untuk masuk ke Drive ini. Silakan tonton video sebelum ini untuk mengetahui bagaimana cara login masuk ke Drive ini. Teman-teman, langkah kedua kita akan membuat formulir. Kita klik tanda tambah baru. Kemudian di sini kita pilih Google Form, kita tarik ke kanan, kemudian kita pilih di sini formulir kosong. Pada bagian atas, di sana tertulis formulir tanpa judul, maka ini bisa kita isi dengan judul pembelajaran jarak jauh atau PJJ SMP Nusantara, atau kita buat SMP
Kemudian kita klik di formulir tanpa judul di bawahnya, maka dengan sendirinya judul di atas sudah langsung pindah di bawah. Nah, pada deskripsi formulir, di sini kita tuliskan hal yang perlu kita sampaikan kepada siswa kita. Contohnya, ini adalah pembelajaran matematika. Kita tuliskan mata pelajaran matematika. Kemudian kita akan belajar dengan materi ada dua yang akan kita pelajari dalam satu sesi ini. Materi 1.1 tentang membandingkan bilangan bulat. Kemudian materi yang kedua yaitu 1.2 melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi ini kita laksanakan pada pertemuan misalnya hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Langkah selanjutnya, di dalam form ini kita perlu data anak. Maka pada bagian pertanyaan kita tuliskan di sini nama siswa. Bagian kanan kita pilih jawaban singkat. Kemudian di paling sudut kita klik wajib isi. Selanjutnya kita klik tambah untuk menambahkan formulir pertanyaan berikutnya. Nah, pada kalimat pertanyaan kita ketik kita butuh data kelas. Kita ketik kelas. Kemudian di sini bisa kita gunakan pilihan ganda, maka di bawahnya kita isi. Seandainya Bapak Ibu memiliki 3 kelas, maka kita tuliskan misalnya kelas 71, 72, 73. Maka bahan ini bisa kita gunakan untuk ketiga kelasnya, bisa dengan waktu bersamaan dan juga bisa dalam waktu yang berbeda. Untuk data kelas wajib diisi, maka kita klik di bawahnya. Langkah berikutnya, kita mulai masuk ke materi, maka kita beri pembatas. Di sebelah kanan ini ada beberapa tool. TT ini merupakan tambahkan judul dan deskripsi. Silakan klik TT, maka kita tuliskan bagian judul tanpa judul dengan materi 1. Materi 1 yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Teman-teman, sebelum kita jauh ke depan, sebelum ini kita harus menyediakan konsep seperti apa pembelajaran itu kita laksanakan. Maka konsep itu harus kita tuangkan dulu dalam sebuah perencanaan. Di sini saya contohkan yang kita tuliskan di dalam Microsoft Word. Pembelajaran ini dilaksanakan dalam waktu 2 kali 40 menit dengan 2 materi. Materi pertama itu tentang membandingkan bilangan bulat, diawali dengan menayangkan sebuah video yang diputar dengan durasi sekitar 10-15 menit. Selesai itu, anak kita beri beberapa pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, juga bisa dalam bentuk uraian. Waktu ini diperkirakan sekitar 40 menit.
Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk materi ini juga ditayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tersebut. Selesai itu, anak diberi evaluasi 4 buah soal, di mana ada 2 soal pilihan ganda dan 2 soal dalam bentuk uraian. Di sini teman-teman, Bapak dan Ibu guru dapat merancang dengan durasi video sesuai dengan kebutuhan kita dan juga dapat merancang jumlah soal sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu teman-teman semua. Dengan konsep yang jelas seperti ini, maka kita akan mudah untuk menuangkan ke dalam Google Form sebagai sarana untuk menjadi bahan model pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita kembali ke Google Form-nya. Tadi kita sudah masuk pada materi pertama, maka kita akan mengupload video. Di sebelah kanan, di sini ada tambahkan judul, ada tambahkan gambar, ada tambahkan video. Karena kita ingin mengupload video, maka kita klik video. Nah, video sini dapat diambil dari penelusuran video maupun melalui URL. Nah, sekarang kita contohkan. Di sini kita ambil dari channel Ar-Rasyid Education Center. Maka kita bisa ketik Ar-Rasyid Education Center, kita tekan enter, maka akan muncul beberapa video yang telah dibuat oleh channel Ar-Rasyid Education Center tersebut. Karena pada saat ini kita akan membahas video terkait dengan materi 1.1 tentang bilangan bulat, maka kita pilih, kita klik, kemudian kita pilih yang klik di bawah ini. Pilih, maka video tersebut akan masuk ke dalam formulir kita. Video ini bisa kita perbesar dengan cara kita tarik di bagian sudutnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian posisinya bisa kita paskan di tengah dengan cara kita klik titik 3 di sebelah kiri atas ini. Kita klik rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kita pilih yang rata tengah. Selanjutnya, untuk judul kita ketikkan di sini video 1. Di sini materinya adalah 1.1 tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, jadi video pembelajaran 1. Kemudian kita akan mengetik soal. Maka kita klik tambah. Di pertanyaan kita akan mengetikkan soal evaluasi. Di sini kita sudah memiliki konsep di Microsoft Word, maka teman-teman Bapak Ibu guru tinggal memblok saja pertanyaannya, kita copy, kemudian kita paste, kita pas kepada di bagian pertanyaan di sini. Selanjutnya kita setting pertanyaan ini dalam bentuk pilihan ganda, maka sudah bentuk pilihan ganda. Sekarang kita mengetik jawaban. Jawabannya di sini ada 4, opsinya A, B, C, D. Maka langsung saja kita blok keempatnya untuk mengopi lebih cepat. Copy sudah. Kemudian kita buka lagi di Google Form kita, letakkan di opsi 1, kita paste. Maka sudah masuk dia kepada option A, B, C, dan D. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2. Kita klik tanda tambah. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya.
kita klik soalnya, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita ketik soalnya, sini angka nomor 2. Kemudian kita copy paste lagi untuk optionnya. Copy. Kemudian kita letakkan di opsi 1, kemudian kita paste. Nah, teman-teman, karena ini adalah soal pilihan ganda, maka kita perlu kunci jawaban. Sebagaimana pada video sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana membuat kunci, maka saya jelaskan kembali. Di bagian atas, di sini ada pengaturan, kita klik, kita setel. Nah, ini umum, ini presentasi, kemudian kuis. Kuis kita klik, jadikan ini sebagai kuis. Di sini ada rilis nilai, ada responden dapat menilai. Nah, ini kemudian kita klik simpan. Untuk memahami secara rinci tentang pengaturan tersebut, silakan tonton video sebelum ini. Kemudian nomor 1, kita akan membuat kunci, maka di sudut bawah kita klik kunci jawaban. Nah, berikut ini yang bernilai benar adalah, nah silakan Bapak dan Ibu, teman-teman, melihat dari jawaban ini, maka B adalah kuncinya. Nah, sekarang sudah kita klik, kemudian sesuai dengan rancangan tadi bahwa soal nomor 1 ini memiliki bobot 25, maka kita ketik 25. Selesai. Nah, sekarang soal ini wajib isi, kita klik wajib isi. Soal nomor 2, kita akan buat kuncinya. Silakan klik di nomor 2. Di bagian bawah ada kunci jawaban. Kita klik, kemudian kita baca soalnya. Maka di sini kuncinya adalah A, maka silakan klik A. Kemudian bobotnya adalah juga 25, maka kita ketik 25. Silakan klik simpan. Dan ini juga wajib diisi, maka silakan klik yang di bawahnya wajib isi. Kemudian selanjutnya kita mengisi soal yang nomor 3. Caranya sama yang tadi, ada tanda tambah, pertanyaan, klik, maka muncul form pertanyaan yang ketiga. Kita buka Microsoft Word-nya, kita blok, kita copy. Nah, kemudian kita buka lagi Google Form kita pastekan di sana. Untuk soal ini, kita berikan juga di sini skornya 25. Nah, skor ini terletak di soal sebagai gambaran kepada anak bahwa soal ini memiliki bobot 25. Kemudian karena ini soal isian singkat atau soal isian panjang, maka di sebelah kanan kita klik, kita pilih pilihannya jawaban singkat atau paragraf. Bisa kita pilih salah satu di antara keduanya. Sekarang kita pilih yang paragraf, memberikan peluang kepada anak untuk menjawab secara panjang lebar sesuai dengan kemampuan anak untuk menjelaskannya. Karena ini wajib, maka juga harus diisi klik wajib. Ini adalah soal nomor 3. Kemudian bagi teman-teman kalau yang menginginkan bagaimana membuat kuncinya secara detail dan rinci, silakan tonton pada tutorial berikutnya. Kemudian berikutnya kita menambahkan soal yang nomor 4. Soalnya juga sama dengan nomor 3 dalam bentuk uraian, kita klik, kita blok, kemudian kita copy. Kemudian kita masukkan ke Google Form kita pastekan di sini. Soal ini memiliki skor 25. Kemudian kita klik sebagai soal dengan jawaban berbentuk paragraf. Ini juga wajib isi, maka kita klik di sini.
Nah, teman-teman, kita sudah berhasil menyusun rancangan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video untuk materi yang pertama. Untuk mempermudah teman-teman, saya lanjutkan dengan rancangan materi yang kedua. Maka bisa kita beri tanda batas dengan mengetikkan huruf T. Maka kita tuliskan di sini materi 2. Materi 2 yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita ingin memasukkan lagi video, maka kita klik lagi, tambahkan video. Kemudian ini masih aktif karena tadi tempatnya juga sama, yaitu di channel Ar-Rasyid Education Center. Kemudian kita pilih video yang berikutnya yaitu 1.2. Kita pilih, kita klik pilih. Maka videonya sudah masuk pada bagian yang kedua ini. Kita perbesar, kemudian kita letakkan di tengah. Sekarang kita lanjutkan dengan menuliskan soal evaluasi pertanyaan nomor berikutnya untuk materi yang kedua ini. Caranya sama sebelumnya, tambah, kemudian kita copy soalnya. Teman-teman, ini kita mencontohkan materi di SMP. Maka teman-teman yang mengajar di SD, mengajar di SMA atau SMK, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi sehingga materinya bisa disesuaikan dengan pelajaran di sekolah Bapak dan Ibu, teman-teman guru semuanya. Kita copy, kemudian kita pastekan. Ini adalah pilihan ganda. Kuncinya sudah bisa langsung keluar, bisa kita klik. Kalau melihat soal ini, kuncinya adalah 55, kita klik. Ini juga memiliki bobot 25. Kenapa 25? Karena soalnya ini kita rancang dalam 4 buah pilihan ganda. Maka bobot soal pilihan ganda adalah 100. Karena ada 4 buah soal, maka masing-masing mendapatkan porsi 25, 25, 25. Teman-teman dapat menyesuaikan kalau seandainya tingkat kesulitannya berbeda. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor berikutnya. Selesai, wajib isi, kemudian kita tambah soal untuk yang berikutnya. Di atas tadi soalnya adalah soal nomor 3, ini nomor 4. Kemudian yang ini adalah soal nomor 5. Maka sekarang kita masuk soal nomor 6. Kita copy soalnya. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita paste. Ini nomor 6. Soalnya juga pilihan ganda. Kita copy optionnya. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita buat kunci. Kalau melihat pertanyaan seperti ini teman-teman, kuncinya adalah B. Dan ini juga bobotnya 25, kita ketik 25. Kemudian selesai. Langkah berikutnya kita menambahkan soal yang nomor 7. Kita buka Microsoft Word-nya, kita copy. Kemudian seperti ini. Kemudian kita buka lagi, kita paste. Ini adalah soal nomor 7. Nah, ini soal uraian, maka kita klik sebelah kanannya.
berupa paragraf boleh, jawaban singkat boleh. Di sini saya pilih paragraf. Kita beri kesempatan anak untuk menjelaskan dengan tempat yang relatif lebih panjang. Ini juga wajib isi, maka kita klik wajib isi. Nomor terakhir, ini kita klik tambah. Kemudian, nah ini teman-teman, ini soalnya agak unik karena di sini ada gambar. Pertanyaannya 2, perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah, maka kita ambil pertanyaan kunci di sini, kita copy, kemudian kita pindahkan. Kita pastikan di sini. Nah, sebelumnya kita beri kata pengantar dulu. Perhatikan gambar berikut ini, koma, keliling bangun tersebut adalah. Maka kita akan mengupload gambar. Maka langkahnya adalah pada saat kita membuka di Word, ini nggak bisa langsung kita copy paste ke dalam Google Form, tapi harus kita rubah dulu ke dalam bentuk JPG atau PNG. Langkahnya di sebelah kiri bawah kita klik, kita ketik snip, di sini akan muncul snip and sketch. Kita klik, kemudian akan muncul new, snip now. Maka layar Word kita akan berada pada posisi agak buram. Kemudian kita klik, kita blok. Maka selanjutnya kita lepas dan kita simpan. Silakan teman-teman simpan dengan judul yang jelas. Segi 4. Soal nomor 8. Nah, silakan pastikan simpan di mana supaya teman-teman nanti tidak ragu. Di sini saya simpan di desktop di bagian terkait dengan bahan Google Form. Penyimpanannya dalam bentuk PNG, maka kita klik save. Kita close, kita kembali ke Google Form kita. Ke soal yang nomor terakhir, tadi, perhatikan gambar berikut ini, nah, maka gambarnya kita upload. Kita klik, kemudian kita cari. Nah, di sini akan kita cari, tadi tempatnya adalah di desktop, di folder tentang bahan Google Form. Nah, kita pilih segi 4 soal nomor 8. Kita klik open, kemudian soalnya, gambarnya langsung masuk ke Google Form kita tadi. Nah, ini teman-teman sudah masuk dia soalnya. Terus soal ini dalam bentuk uraian, maka kita klik di sebelah kanannya dalam bentuk jawaban paragraf. Nah, ini pun juga wajib isi, maka kita klik di sini. Artinya ini pun harus diisi oleh anak kita. Nah, teman-teman, setelah kita selesai membuat seperti ini, maka kita bisa melakukan pratinjau dengan melihat klik di atas ini. Nah, ini konsep sementara terkait dengan rancangan pembelajaran jarak jauh yang akan kita gunakan. Supaya ini lebih menarik, teman-teman, bisa kita tambahkan dengan menggunakan sesuaikan tema, kita klik seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan hal ini, silakan tonton video tutorial berikutnya. Di sini saya secara cepat kita berikan karena mengingat fokus kita hari ini adalah rancangan pembelajaran jarak jauh. Nah, maka dengan cara seperti ini sangat menarik tampilan dari penugasan yang kita berikan. Nah, ini teman-teman sudah siap soalnya. Sekarang kita tinggal mengirim
kepada anak-anak kita yang akan menggunakan materi ini sebagai pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagi teman-teman, kalau menginginkan soal uraian disertai dengan bukti anak mengerjakan atau tidak, maka kita bisa meminta lampiran bukti anak mengerjakan. Bagaimana langkahnya? Di bagian nomor 7, misalnya kita ingin laporan, kita klik, kemudian kita tambah di bawahnya, di bawah soal nomor 7, kemudian di pertanyaan ini kita tuliskan lampirkan foto cara penyelesaian. Kita klik sebelah kanannya, pilih di sini adalah upload file, kemudian klik lanjutkan, kemudian di sini kita pilih tipe-tipenya, kita klik. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana membuat lampiran, apa maksudnya masing-masing ini, nah ikutilah tutorial video berikutnya. Sekarang ini boleh diisi wajib isi atau tidak, apa alasannya, nah nanti akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Selesai. Sekarang untuk yang nomor 8, kalau teman-teman juga meminta lampiran, silakan klik tanda tambah. Kemudian tuliskan di sini lampirkan foto cara penyelesaiannya. Kemudian di sini juga kita klik, pilih upload file. Kemudian di sini kita klik. Ini boleh semuanya, boleh sebagian, tergantung dengan spek atau jenis file yang kita butuhkan. Wajib isi. Maka sudah selesai Bapak dan Ibu teman-teman. Kita klik lagi pratinjau. Nah, maka kalau ini sudah bagus, sudah selesai, sudah lengkap, nah ini teman sudah nampak, lampirkan foto penyelesaiannya. Kalau sudah bagus, maka langkah berikutnya adalah kita kirim kepada siswa kita. Caranya bagaimana? Sama dengan video tutorial sebelumnya, dengan cara kita klik, kirim, kemudian kita pilih di sini yang di link, kemudian kita klik tautannya, kemudian kita perpendek, kita salin. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana memperpendek dengan nama yang spesial, khusus, ikuti tutorial video berikutnya. Sekarang langsung saja ini kita salin, kemudian kita buka WA kita, mau kita kirim ke siapa, seperti itu. Di sini kita punya kelas 7 Google Form, maka kita buka kelas 7 Google Form itu, kemudian kita klik, kita paste. Nah, selanjutnya kita tinggal men-share. Maka dengan cara seperti itu, kita sudah berhasil mengirim tugas ini kepada anak kita di kelas 7 tersebut. Langkah selanjutnya kita dapat meng-close Google Form kita. Kemudian kita tinggal menunggu respon dari anak-anak. Nah, inilah Bapak dan Ibu, teman-teman guru semua, salah satu bentuk model pembelajaran jarak jauh PJJ. Di sini kita menggunakan video sebagai sarana pengganti menerangkan kepada anak-anak kita dengan menggunakan tatap muka maya. Kemudian diikuti evaluasi, jawabannya langsung, praktis, simple. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, anak kita tetap mendapatkan layanan berupa penjelasan materi
juga mendapatkan evaluasi dari kita dengan hasil yang maksimal. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti tutorial video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Mudah-mudahan bisa mengikuti terus video-video tutorial yang menarik berikutnya. Jangan lupa juga like, kemudian beri komen dan share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.